Berjumpa semuanya di Warung Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mencoba meningkatkan kualitas dari pil yang Xiao Yan murnikan. Sementara itu tempat di mana Istana Shen dihancurkan sepenuhnya oleh ledakan Ning Yao dan yang lainnya, pada saat ini sebuah lubang besar yang dalam terlihat muncul. Di dalam kegelapan gua yang dalam ini terdapat cahaya biru yang melayang di dalamnya. Pada saat ini di bawah cahaya biru tersebut juga terdapat seekor ular piton raksasa yang bercokol tinggi. Dirinya mengelilingi jantung biru dan tampaknya tidak ingin memakan jantung tersebut melainkan untuk melindunginya. Jantung biru ini secara alami adalah satu-satunya jantung biru yang tersisa setelah Ning Yao meledakkan dirinya akibat segel budak miliknya. Setelah beberapa saat jiwa Ning Yao terbang keluar dari jantung biru dan tubuh spiritual yang tembus cahaya seketika melayang. Sesaat kemudian jantung biru Ning Yao melepaskan vitalitas yang agung dan kekuatan keabadian meledak dari jantung. Tubuh yang hancur pada akhirnya mulai tumbuh dengan jantung sebagai pusatnya. Pembuluh darah yang terlihat jelas tumbuh terlebih dahulu diikuti oleh tulang daging dan darah. Bersamaan dengan hal tersebut ada cahaya terang di dalam gua yang ditinggalkan oleh penguasa Istana Shen yang sebelumnya baru saja dibangkitkan sebelum akhirnya mati lagi. Ning Yao juga merasakan adanya sesuatu yang aneh dan ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh keabadian dewa. Ning Yao pada akhirnya setelah sedikit ragu bergumam bahwa dirinya pada saat ini ingin bertanya apakah kehendak alam iblis keabadian kuno membutuhkan prajurit. Dirinya yang bernama Ning Yao yang berasal dari Sensi bersedia berjuang untuk alam iblis keabadian kuno. Ning Yao yang tidak memiliki harapan sama sekali tiba-tiba mendengar suara halus di telinganya dan tiba-tiba matanya menyala. Tanpa diduga kehendak alam iblis keabadian kuno benar-benar merespon Ning Yao. Suara tersebut berkata mengapa ada putra Sensi lainnya. Selain itu apakah dirinya ingin menggunakan keberuntungan alam iblis keabadian kuno untuk menerobos keabadian dewa. Ning Yao pada akhirnya merasa senang karena ini merupakan momen yang telah lama dirinya tunggu. Ning Yao pun segera berkata bahwa selama dirinya bisa menerobos keabadian para dewa dirinya bersedia berjuang untuk alam iblis keabadian kuno. Dirinya juga akan memenuhi dan mematuhi keinginan para dewa di alam iblis keabadian kuno. Begitu Ning Yao selesai berbicara barulah Ning menadari bahwa sosok sebelumnya berkata ada putra Sensi lainnya. Ning Yao menarik nafas dalam-dalam tetapi reaksi pertamanya bukan menuju ke arah Xiao Yan. Dirinya berpikir ada sosok lain yang dikirim oleh Yang Mulia Ratu untuk memburu mereka. Sementara itu suara misterius sebelumnya juga pada saat ini kembali berkata bahwa Ning Yao memiliki belenggu di tubuhnya. Untuk menerobos keabadian para dewa Ning Yao membutuhkan kekuatan untuk mematahkan belenggu tersebut. Orang yang meninggalkan belenggu ini di tubuh Ning Yao juga merupakan orang yang sangat kuat. Ning Yao pada saat ini menggertakkan gigi dan dirinya tidak menyangka bahwa ini benar-benar membuatnya kesulitan hingga pada saat ini. Ning Yao pun segera kembali berkata selama dirinya bisa menerabas keabadian dewa dirinya akan melakukan apapun. Suara misterius itu pada akhirnya kembali berkata bahwa dirinya dapat membantu Ning Yao menerobos keabadian para dewa, tetapi meskipun begitu ada syarat yang harus dilakukan oleh Ning Yao. Ning Yao pada saat ini menghela nafas dan lanjut bertanya syarat apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Tanpa banyak basa-basi sosok tersebut berkata bahwa dirinya harus berjuang untuk alam iblis keabadian kuno selama 1000 tahun. Selain itu dirinya juga tidak bisa pergi dalam waktu 1000 tahun ini. Mendengar hal tersebut Ning Yao pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Akan baik-baik saja jika Sensi dan Taiksu masih belum memulai perang dalam waktu tersebut. Namun pada saat ini mansion surgawi juga sedang membutuhkan kekuatan terutama orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya berada di tingkat keabadian para dewa. Ning Yao pada saat ini benar-benar tampak berdiam bingung oleh pilihan yang baru saja diberikan oleh sosok tersebut. 1000 tahun ini benar-benar terlalu lama.
dirinya pada saat ini tidak bisa lagi menunggu lama dan dirinya benar-benar harus segera kembali ke Sensi. Ning Yao pada akhirnya dengan getir berkata, bisakah dirinya mengubah persyaratannya? Suara misterius itu pun kembali menjelaskan bahwa jika begitu permasalahannya, Ning Yao bisa membantu alam iblis keabadian kuno untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Jika dirinya bisa melakukannya selain membantunya menjadi keabadian dewa, maka dirinya juga akan mendapatkan keberuntungan alam iblis keabadian kuno yang memuaskannya. Begitu Ning Yao mendengar hal ini, bibir Ning Yao pada saat ini sedikit berkedut. Dibandingkan dengan persyaratan yang sebelumnya, kondisi ini bahkan lebih mustahil untuk dipenuhi. Memperbaiki segel dunia benar-benar berada di luar kekuasaan Ning Yao. Ning Yao hanya bisa tersenyum pahit dan kembali tanya, bisakah dirinya mengubah ke hal yang lain? Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ning Yao. Ning Yao juga memiliki ekspresi yang tampak galak dan sedikit marah sesaat sebelum akhirnya bergumam bahwa yang mulia ini benar-benar sungguh sangat sial. Mengapa dirinya membelenggu Ning Yao hingga pada akhirnya Ning Yao kesulitan untuk kembali meningkatkan kekuatannya? Ning Yao pada akhirnya tampak merenung dan Ning Yao benar-benar harus membuat keputusan dengan cepat. Ning Yao juga teringat sosok yang telah menghabisi Tian Xun, dan jika dirinya tidak bisa berhasil menerobos ke tingkat keabadian dewa, mungkin dirinya akan kesulitan untuk berhadapan dengan orang yang berhasil menghabisi Tian Xun. Bagaimanapun Tian Xun memiliki jantung biru dan dirinya akan sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Ning Yao pun segera memantapkan pilihannya dan berkata bahwa dirinya berjanji dirinya akan berjuang demi alam iblis keabadian kuno selama 1000 tahun. Dirinya tidak akan pernah meninggalkan alam iblis keabadian kuno dalam waktu 1000 tahun. Mendengar hal tersebut, kehendak alam iblis keabadian kuno pun segera merespon dan hal ini membuat Ning Yao senang. Pada saat yang bersamaan Ning Yao tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar sebelum akhirnya dirinya merasakan jiwanya diremas dengan gila-gilaan. Ning Yao pada saat ini menjerit kesakitan dan garis merah pada saat ini muncul di dahi jiwa Ning Yao. Segera kekuatan tidak kasat mata ini perlahan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwa Ning Yao. Ning Yao juga sepertinya merasakan ususnya pada saat ini ditarik keluar sedikit demi sedikit, sampai benang merahnya benar-benar tercabut. Ning Yao merasa seolah-olah jiwanya telah dilepaskan. Ning Yao merasa seolah-olah batu besar yang menekannya pada saat ini juga telah dihancurkan. Perasaan nyaman pada saat ini menyebar di seluruh jiwa Ning Yao dan hal ini membuat Ning Yao merasa cukup bahagia. Kecepatan pemulihan tubuh Ning Yao juga pada saat ini meningkat dan Ning Yao dengan penuh semangat segera mengucapkan terima kasih kepada kehendak iblis keabadian kuno. Selanjutnya Ning Yao mengepalkan tangannya dan bergumam bahwa selama dirinya bisa mendapatkan kembali kekuatannya di tingkat keabadian dewa, dirinya tidak akan takut bahkan jika dirinya harus berhadapan dengan orang yang menghabisi Tian Xun. Sesaat setelah itu Ning Yao menarik nafas dalam-dalam dan kabut beracun yang mengelilinginya tiba-tiba mulai menyusut. Selanjutnya kabut ini membentuk pusaran dengan Ning Yao sebagai pusatnya. Senyum di wajah Ning Yao berangsur-angsur menjadi semakin gila ketika dirinya bergumam apakah ini akan menjadi sebuah terobosan. Sementara itu pada saat yang bersamaan pil yang sedang dimurnikan oleh Xiao Yan telah menjalani proses pemurnian keempat. Saat ini Xiao Yan sedang menjalani proses pemurnian yang kelima dan Xiao Yan mulai kembali berbicara. Xiao Yan bergumam bahwa 5 kali pemurnian adalah batasnya. Kualitas ramuan ini selama berhasil dimurnikan akan sebanding dengan ramuan dewa tingkat tinggi. Xiao Yan yang jauh dari penghalang racun tidak mengetahui semua yang terjadi pada Istana Shen. Jaraknya terlalu jauh dan semua kekuatan spiritual Xiao Yan juga terkondensasi pada proses pemurnian. Karena Xiao Yan pada saat ini terlalu berhati-hati, pada akhirnya Xiao Yan melewatkan kesempatan terbaik untuk menghabisi Ning Yao.
Seiring berjalannya waktu begitu Ning Yao menerobos keabadian dewa, hal tersebut benar-benar akan menyebabkan bencana bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan butiran keringat dalam proses pemurnan. Aroma obat juga mulai menyebar menyebabkan lapisan awan elegan dan aroma ramuan ini seketika melonjak ke sekitaran gunung. Ramuan ini benar-benar memiliki daya tarik yang fatal bagi para binatang buas yang berada di sini. Raungan menjadi semakin intens dan selama periode waktu ini ada juga banyak sosok yang datang silih berganti. Kebanyakan di antara mereka menunggu di kejauhan sementara Zonggu dan yang lainnya duduk bersila di sekitaran gua untuk melindungi Xiao Yan. Meskipun ada banyak binatang buas yang mengelilingi mereka, binatang-binatang buas ini tampak tidak berani menyerang masuk. Tetapi meskipun begitu, semakin lama semakin banyak binatang buas yang berkumpul. Melihat hal ini, Long Biao pun sedikit terkejut dan bergumam, jika ini terus berlanjut dirinya khawatir akan ada gelombang monster. Dirinya juga pada saat ini ingin tahu mungkinkah mereka semua tertarik oleh aroma obat yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Semakin lama aroma obat yang dimurnikan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin melonjak dan sangat harum. Hal ini semakin mengundang banyak monster yang datang dan keributan tampaknya tidak akan lagi bisa dihindari. Apa yang dipikirkan oleh Yongdong, Jin Dongming dan Long Biao pada saat ini benar-benar terjadi, di mana para binatang puas mulai melakukan serangan. Zonggu dan Si Xiao pada saat ini melangkah mundur dan berjaga-jaga di sekitaran mulut gua. Jin Dongming, Long Biao dan Yongdong yang merupakan orang terkuat pada saat ini maju pada waktu yang bersamaan. Selain itu pada saat ini ada juga banyak orang kuat yang pada akhirnya sampai di tempat mereka berada. Mereka masih belum melakukan serangan, seolah-olah menunggu tiga sosok ini melemah sebelum akhirnya mereka mulai mengambil tindakan. Sementara itu di dalam gua, Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah ramuan yang bersinar dengan cahaya merah darah di kuali obat. Pemurnian kelima pada akhirnya telah berhasil dan Xiao Yan menghela nafas lega. Xiao Yan pun bergumam bahwa ramuan ini telah mencapai tingkat produksi tingkat dewa tingkat tinggi. Bukan tidak mungkin untuk memurnikannya untuk ke-6 kalinya, tetapi hal tersebut tidak diperlukan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya aura yang padat di luar gua. Xiao Yan juga merasakan adanya keanehan karena Xiao Yan bisa merasa ada juga aura yang berasal dari orang kuat. Tidak hanya ada binatang yang pada saat ini memiliki aura kuat, melainkan sosok manusia. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa yang dimurnikan oleh Xiao Yan hanyalah ramuan tingkat dewa. Bagaimana mungkin bisa ramuan ini menyebabkan keributan besar seperti itu? Xiao Yan khawatir hal ini bukan disebabkan oleh ramuan ini melainkan hal lainnya. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan segera mengeluarkan batu giok khusus atau Suyu dan segera menghubungi nomor 1. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin meminta tolong nomor 1 untuk membantu menghubungi Qi sendirian. Tanggapan Yi atau nomor 1 pada akhirnya terdengar ketika meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Dirinya harus bertanya terlebih dahulu kepada Qi apakah dirinya bisa memasuki alam dewa kekacauan atau tidak. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 1 dan setelah beberapa tarikan nafas menunggu Suyu bersinar dengan cahaya biru dan mata Xiao Yan dipenuhi dengan kilatan cahaya. Kesadaran Xiao Yan segera menghilang ke dalam Suyu dan dua sosok biru pada akhirnya muncul di platform batu masing-masing. Nomor 7 atau Qi pada saat ini berbicara terlebih dahulu ketika bertanya yang diinginkan darinya oleh nomor 9. Xiao Yan tanpa banyak membuang waktu langsung mengirimkan pil tubuh Dewa Iblis yang pada saat sebelumnya telah dimurnikan ke dalam Suyu. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin membuat sebuah kesepakatan. Nomor 7 pada saat ini seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Yan.
Sosoknya bertanya apakah Xiao Yan berhasil menyempurnakan ramuan darinya. Kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan proses pemurniannya juga cukup sulit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera berkata bahwa bahan obat yang disediakan sudah cukup. Xiao Yan hanya perlu menyempurnakan 2 ramuan yang tersisa. Meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak mengatakannya secara eksplisit tetapi nomor 4 mengetahui maksud Xiao Yan. Hal itu berarti bahwa masih ada bahan obat tersisa dan pemurniannya tidak gagal. Nomor 4 pada akhirnya segera berkata setelah dirinya menemukan darah dewa asli dirinya akan menyerahkan bahan obat lainnya kepada Xiao Yan. Adapun mengenai hadiahnya dirinya bisa melakukan pertukaran yang setara. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak cincong lagi segera mengutarakan keinginannya. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan memiliki sebuah permintaan. Selain pil yang pada saat ini dirinya berikan ada juga 2 pil lainnya yang belum dimurnikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan ingin nomor 7 pada saat ini memberikan Xiao Yan beberapa pil untuk detoksifikasi tingkat dewa. Mendengar hal tersebut nomor 4 sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiao Yan membutuhkan pil detoksifikasi. Mungkinkah sang alkemis benar-benar telah kekurangan pil? Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak akan mengakui bahwa Xiao Yan tidak memiliki resep pil detoksifikasi lainnya. Xiao Yan juga tidak akan menjelaskan bahwa Xiao Yan pada saat ini kekurangan bahan obat. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa permasalahannya bukan itu. Xiao Yan hanya tiba-tiba penasaran dengan pil detoksifikasi tingkat dewa. Tentu saja Xiao Yan ingin mendapatkan pil detoksifikasi dari nomor 7 untuk diamati. Mendengar hal ini barulah nomor 7 pada saat ini mengangguk dan mulai berkata jika begitu permasalahannya dirinya memiliki beberapa pil detoksifikasi tingkat dewa, tetapi tidak banyak pil detoksifikasi tingkat tinggi yang pada saat ini dirinya miliki. Permintaan akan pil detoksifikasi ini tidak lagi besar. Kesulitan pemurniannya juga jauh lebih rendah dan pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan pada saat ini bisa ditukar dengan 10 pil detoksifikasi. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar yakin ingin menebusnya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bolehkah Xiao Yan menukar 5 pil detoksifikasi dan 5 lainnya ditukar dengan bahan-bahan ramuan? Nomor 7 pada saat ini sedikit merenung karena bagaimanapun dirinya adalah penguasa yang benar-benar memiliki pengaruh. Setelah beberapa saat nomor 7 pun berkata bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama dan hal ini mudah untuk didiskusikan. Xiao Yan yang merasa bahwa nomor 7 pada saat ini setuju segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan secara alami memahami trik-trik kecil yang dimainkan oleh nomor 7, bagaimanapun harus dikatakan bahwa seorang penguasa adalah orang yang ahli dalam memanipulasi hati setiap orang. Sementara itu di sisi lain nomor 4 pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan menyerahkannya kepada Xiao Yan nanti. Setelah keduanya selesai berdiskusi pada akhirnya mereka segera mundur dari alam dewa kekacauan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan Xiao Yan mendengar adanya suara perkelahian sengit di luar gua. Pada saat ini aroma pil telah menghilang dan tampaknya hal ini membuat orang-orang yang sebelumnya menunggu menjadi panik. Gelombang binatang buas pada saat ini surut tetapi beberapa sosok pada saat ini mau tidak mau bergegas menuju ke arah gua tempat Xiao Yan berada. Orang yang pertama menyerbu masuk adalah seorang pria yang merupakan langkah ke-8 keabadian Kaisar. Sosoknya tertawa dan berkata bahwa dirinya ingin melihat siapakah sang alkemis. Setelah dirinya menangkapnya dirinya akan bisa membuatkan obat untuknya dan keluarganya. Sesaat setelah si pria pada saat ini melesat maju sosok Xiao Yan pada akhirnya keluar dari gua dan melihat ke sekeliling. Kekuatan ki dan darah Xiao Yan juga melonjak dan binatang buas di sekitarnya tampak ketakutan. Suara ratapan memenuhi area di sekitar dengan banyak binatang monster yang pada saat ini melarikan diri.
Langkah ke-8 juga pada saat ini melesat mundur dan bersamaan dengan hal tersebut mata semua sosok yang pada saat ini berada di sekeliling menunjukkan kengerian. Ketika mereka melihat Xiao Yan muncul, beberapa orang dengan reaksi cepat segera meninggalkan tempat tersebut. Adapun Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Xiao Yan tidak perlu membuang waktu di sini dan Xiao Yan hanya memperhatikan lingkungan di sekitar. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan baru saja menyempurnakan ramuan dan binatang buas pada saat ini berkumpul. Ada juga orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya berkumpul dan ini merupakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah ini tampak lebih seperti petunjuk adanya ancaman? Mungkinkah ini mengisyaratkan semacam adanya krisis yang mendekati Xiao Yan? Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan di atasnya. Tiba-tiba pupil mata Xiao Yan sedikit menyusut. Penghalang beracun yang sebelumnya menyelimuti tempat tersebut benar-benar menghilang begitu saja. Xiao Yan pun bertanya mengapa penghalang racun ini menghilang. Apakah ini terkait dengan penghancuran diri yang dirasakan oleh Xiao Yan sebelumnya? Begitu keduanya dikaitkan, Xiao Yan tiba-tiba memahami adanya sesuatu dan melihat ke arah Istana Shen. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Xiao Yan, tetapi kehendak alam iblis keabadian kuno mengetahui Xiao Yan. Sebagai kehendak alam ini, dirinya dapat merasakan hubungan sebab akibat antara Xiao Yan dan Ning Yao. Oleh karena itu ternyata semua yang dilakukan sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk memberitahu Xiao Yan bahwa ada bahaya di Istana Shen saat ini. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih ke langit. Melihat hal ini, Long Biao pun bingung dan bertanya apa sesungguhnya yang terjadi. Siapakah sosok yang pada saat ini tampak diucapkan terima kasih oleh Xiao Yan? Sementara itu Zonggu dan yang lainnya pada saat ini tidak bertanya lebih banyak karena mereka merasa bahwa Xiao Yan bukan eksistensi yang bisa mereka tebak. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera merasakan adanya sesuatu dan 7 kotak giok indah muncul di antara batu giok khusus milik Xiao Yan. Xiao Yan merasakan dengan kekuatan spiritual dan ini merupakan barang yang dikirim oleh nomor 7. Nomor 1 segera berkata kepada Xiao Yan bahwa nomor 7 memintanya untuk memberikan ini kepada Xiao Yan. Dirinya berharap kerjasama ini akan saling menguntungkan di masa depan. Dirinya memberikan hadiah ini kepada temannya dan berharap persahabatan mereka di masa depan akan langgeng. Xiao Yan tersenyum begitu Xiao Yan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 1. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada nomor 1 sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Xiao Yan bergumam bahwa pengusaha yang benar-benar berkuasa selalu membuat pelanggannya merasa telah mengambil banyak keuntungan, tetapi sesungguh mereka tidak hanya mendapatkan bantuan tetapi juga mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan segera mempelajari mengenai pil detoksifikasi yang dikirimkan oleh nomor 4. Selanjutnya Xiao Yan menatap ke arah Istana Shen dan Xiao Yan pada saat ini yakin Ning Yao berada di antara mereka. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa dalam hal ini tidak peduli apakah Ning Yao masih berada di Istana Shen atau tidak, Xiao Yan tetap harus pergi dan memeriksanya. Pertarungan dengan Ning Yao ini tidak akan lagi bisa dihindari dan setelah bertarung dengan Ning Yao, Xiao Yan tidak akan lagi takut bertemu dengan orang yang berkultivasi di jalur racun di masa depan. Selain itu Xiao Yan juga harus menemukan cara untuk membuat kekuatan fisik dari dewa asli ini kebal terhadap racun. Begitu selesai bergumam, Xiao Yan pada akhirnya bergerak menuju ke arah pegunungan diikuti dengan Zonggu dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan di alam iblis keabadian kuno seberkas cahaya muncul dari kehampaan. Setelah sinar cahaya berangsur-angsur menghilang, beberapa sosok muncul darinya. Mereka memegang slip batu giok yang bersinar dengan cahaya biru di tangan mereka. Pemimpinnya seketika melihat sekeliling untuk mencari arah sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa induksinya sangat tidak jelas.
sepertinya pasukan harus dibagi menjadi beberapa kelompok. 2 orang akan mencari sebagai satu tim dan misi dari Raja pertama Qian Tai ini merupakan misi yang penting. Cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang kuat yang berada di sini. Jika mereka mendapatkan situasi atau informasi apapun mereka harus segera memberitahu. Orang-orang ini mengenakan Void Guard Armor yang tampaknya telah memiliki peningkatan yang signifikan. Sosok-sosok ini seketika melesat menjauh menyebar untuk mencari lokasi Xiao Yan. Tampaknya bahkan jika Xiao Yan memasukkan slip batu giok yang diberikan oleh nomor 6 ke dalam suyu, mereka masih akan bisa merasakan keberadaan Xiao Yan samar-samar. Untungnya mereka pada saat ini masih belum menemukan lokasi Xiao Yan secara akurat untuk sementara waktu. Di sisi lain di atas langit alam iblis keabadian kuno, sosok cantik mengenakan kain tulik dengan mata indah sedikit menyipit. Sosoknya pada saat ini tampak berpikir sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Bahkan Liu atau nomor 6 mengejar Xiao Yan hingga sampai ke sini. Apakah ini merupakan balasan yang diberikan Liu kepada nomor 9? Jika begitu permasalahannya, maka dirinya pada saat ini akan mengambil tindakan. Begitu sosoknya selesai berbicara, di balik bayangan hitam miliknya sesosok tubuh perlahan keluar dan ketika mengangkat kepalanya, sosok ini juga merupakan sosok dengan wajah yang cantik. Melihat hal ini, sosok wanita tersebut pun segera berkata bahwa dirinya harus membuatnya terlihat seperti laki-laki. Jika orang itu memahami rencananya, maka apa yang dilakukan olehnya akan gagal. Begitu sosoknya selesai berbicara, dirinya pada saat ini segera melambaikan tangannya. Sosok wanita yang baru saja terbentuk seketika berubah dan entah sihir macam apa yang dirinya gunakan. Sosok wanita yang baru saja muncul berubah menjadi pria tampan dengan alis tajam dan mata berbintang. Selanjutnya sosok pria ini segera bergegas meninggalkan aula. Aura yang memancar dari tubuhnya juga sangat mengejutkan dan mata wanita indah itu pun hanya menatap ke arah sosok yang pergi. Bibir merahnya pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman dan sosoknya bergumam bahwa tubuh Jiu atau 9 memancarkan daya tarik yang kuat. Dirinya tidak tahu pria menawan seperti apakah sosok nomor 9 ini. Jika dirinya bisa berkultivasi bersama dengannya, maka dirinya akan bisa mengambil langkah lebih jauh di jalur yang dirinya jalani. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang bergegas menuju ke arah Istana Shen. Xiao Yan pada saat ini sedikit terguncang dan cahaya dingin muncul di belakang Xiao Yan. Namun cahaya ini dengan cepat menghilang dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Selanjutnya Xiao Yan terus bergerak maju menuju ke Istana Shen yang belum sepenuhnya pulih. Melihat hal ini, Long Biao pun segera berkata bahwa mereka telah sampai dan tampaknya seluruh istana telah dihancurkan. Apa yang sebelumnya dikatakan oleh saudara laki-laki bernama Yongdong tampaknya memang benar. Beberapa makhluk keabadian kaisar pasti telah menghancurkan dirinya sendiri di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata perlahan bahwa tempat ini setidaknya beberapa ratus mil jauhnya dari tempat mereka sebelumnya. Namun kekuatan yang disebabkan oleh penghancuran diri beberapa makhluk keabadian ini benar-benar di luar dugaan. Xiao Yan dan yang lainnya pada akhir memutuskan untuk terus mendekat dan mereka melihat kabut beracun tidak jauh dari sana. Kabut ini menutupi daratan yang tidak terlalu luas. Kabut tebal yang sebelumnya mengelilingi area yang sangat luas tampak telah berkumpul di tempat ini. Xiao Yan segera memusatkan pandangannya pada kabut beracun dan Xiao Yan menyadari adanya gelombang yang kuat. Sebuah senyum juga dapat terlihat melonjak dari kedalaman kabut ungu kehitaman. Sebuah suara tawa juga pada saat ini seketika terdengar menggelegar di langit. Selanjutnya suara ini berkata bahwa dirinya tidak menyangka sosok yang datang adalah reinkarnasi yang mulia. Ketika dirinya berada di atas kompas, dirinya telah melihat sesuatu yang aneh pada aura yang memancar dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dirinya pada saat ini menyembunyikan identitasnya, dirinya benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari Ning Yao.
Xiao Yan di kejauhan seketika mengerutkan kening mendengar kata-kata yang baru saja melonjak di udara. Kabut beracun yang mengepul pada saat ini bergulir kembali dengan cepat sebelum akhirnya melesat maju ke arah Xiao Yan. Kabut hijau juga pada saat ini muncul dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan seketika mengaktifkan guntur ekstrim dan menghindari lesatan kabut tersebut. Di kejauhan pada saat ini kabut tebal tampak mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di udara. Kelompok Xiao Yan dapat melihat ada sesosok yang pada saat ini melayang dari kedalaman kabut. Dua cahaya hijau redup pada saat ini bersinar di matanya yang berada di dalam kegelapan. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa dirinya sepertinya ingat siapakah ini. Namanya adalah Xiao Yan dan dirinya lah orang yang telah menghabisi Tian Xun. Mendengar hal tersebut suara dingin Xiao Yan pada akhirnya segera terdengar ketika Xiao Yan bertanya memangnya mengapa? Apakah Xiao Yan tidak boleh menghabisi Tian Xun yang merupakan raja spiritual atau raja roh? Mendengar dua percakapan ini Zonggu dan yang lainnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan pada saat ini segera sedikit menoleh dan berkata kepada mereka agar mereka menunggu di luar kabut beracun. Begitu kata-kata Xiao Yan terdengar, Long Biao segera melesat mundur menjauhi kabut beracun. Long Biao merasakan kulit kepalanya mati rasa begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Xiao Yan. Sosoknya tanpa sadar bergumam mengapa orang ini benar-benar selalu mendapatkan musuh yang kuat di mana-mana. Resiko pergi bersamanya benar-benar terlalu besar. Meskipun pria di dalam kabut beracun tidak dapat terlihat dengan jelas, aura yang samar-samar terpancar darinya pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa dirinya merupakan keabadian dewa yang kuat. Zonggu dan yang lainnya juga pada saat ini mundur satu demi satu menjauhi kabut beracun. Mereka pada saat ini tidak bisa mengabaikan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiao Yan sehingga saat ini mereka hanya duduk di warung Budayanti.